Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku sharing bersama Aida. Guys, sekarang aku lagi suka banget baca buku yang satu ini karena bagiku ini mudah dimengerti, juga mengandung banyak sejarah. Spill sedikit ya bagaimana sinopsis dari novel karya Pak Ahliman Syahrani ini. Perempuan itu Alwi Idut namanya. Bikin penasaran kan? Di tiap lekuk sejarah selalu saja membingkas sosok feminin di medan juang. Rumah tangga, tradisi, lingkungan sosial dan budaya nyaris tak mampu memadamkan ketika kobaran api perjuangan telah menjompak dan menggelegak di dada seorang patriotik. Dalam suasana kebatinan seperti itulah sosok Alwi Idut tampil memberangsang ke medan tempur. Resiko dari perjuangannya, Alwi Idut diringkus dan disekap oleh Belanda. Menyentuh buku ini secara berani mendedah linggang juang seorang Alwi Idut sejak masa pergerakan hingga revolusi fisik di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia di bumi Kalimantan. Wah, dari sinopsisnya udah keren kan? Lalu bagaimana sih honest review dari buku Perempuan Itu Alwi Idut namanya? Nah, apa sih hubungannya dalam teks sejarah materi kali ini? Yuk kita bahas. Nah, dari mendengar teks sejarah pastinya kalian terbayang bagaimana sih, apa sih pengertiannya, bagaimana sih ciri-cirinya, bagaimana sih kebahasannya, dan bagaimana cara membuat teks sejarah ini. Oke, mari kita bahas apa pengertian teks sejarah itu. Teks cerita sejarah adalah teks yang memberikan fakta atau cerita di masa lalu yang menjadi asal muasal nilai sejarah tersebut. Lalu bagaimana sih ciri-ciri dari teks sejarah itu? Nah, ciri-ciri teks bersejarah yaitu yang pertama, ceritanya yang berurutan, jadi runtut ya di setiap waktu ke waktu. Kedua, berisi fakta-fakta. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal atau kata sambung menyambung mengenai waktu. Itu bagaimana sih struktur teks cerita sejarah? Simpelnya ada 3, ada orientasi, ada urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang pertama ada orientasi, dan ini berupa pembukaan atau pengenalan di teks cerita sejarah tersebut. Biasanya pada struktur ini menggunakan kalimat deskriptif. Yang kedua, urutan peristiwa. Dan ini berisi rekaman-rekaman kejadian yang terjadi di masa lalu tersebut atau yang diceritakan. Yang ketiga adalah reorientasi. Nah, apa sih reorientasi itu? Reorientasi adalah berisi komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Next kita bahas contoh bagaimana teks cerita sejarah tersebut ya. Satu contoh teks sejarah yaitu buku ini, di mana daftar isi ini dijelaskan. Yang pertama adalah mengenang jejak juang Alwi Idut, catatan penyusun daftar isi. Dan di bagian selanjutnya, bab 1 Sungai Selatan dalam melintas sejarah. Ada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, rahim para pejuang, dan media perjuangan. Di dalam buku ini diceritakan bagaimana perjuangan Alwi Idut dan semangat Alwi Idut dalam melawan penjajahan. Nah teman-teman, gimana nih? Kebayangkan bagaimana teks cerita sejarah tersebut? Apakah kalian sudah tergambar dan bisa membuat teks cerita sejarah? Yuk buat cerita sejarah versi diri kamu. Mulailah dari diri kamu sendiri. Oke, mungkin itu saja sound sharing di kelas teks cerita sejarah. Next kita berjumpa lagi di materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.